Jadi saya nemani Abah itu ya dari Jumat, kemudian yang hari Minggu itu saya masih ingat betul beliau karena tidak bisa hadir di pelantikan Ketua PCNU Kabupaten Brebes, kita live YouTube. Jadi kita setelkan live YouTube-nya pada saat hari Ahad. Ya beliau nonton antara mengantuk tidak ngantuk lah karena memang keadaan sakit. Cuma saya tontonkan saja pada saat itu live-nya pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes. Kemudian setelah selesai pelantikan beliau istirahat itu. Beliau itu pada saat itu bangun hanya untuk zahar saja, makan. Dan istirahat lagi, tidur. Jadi setelah itu hari Minggu itu beliau tidur sampai sedo, sampai meninggal. Jadi sudah ya meninggalnya dalam keadaan tidur saja. Jadi sih luar biasanya kayak gitu. Ya orang baik itu ya pasti meninggalnya enak. Iya, enggak. Ya, tidur yang bablas. Kayak orang tidur. Tidur bablas saja. Jadi bedanya cuma ada detak jantungnya sama tidak ada detak jantungnya saja. Jadi almarhum itu meninggal kalau tidak salah hari Senin jam 11:30 siang. Kang Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kembali lagi di channel Kang Apip. Kali ini kita kita datang ke rumahnya Gus Muhammad Iqbal Tanjung, pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Falah Jatirokeh. Beliau adalah putra daripada Al-Maghfulah Romo Kiai Haji Muhammad Nasruddin bin Kiai Haji Ahmad Tatsudi, pencetus pendiri Ponpes Modern Al-Falah Jatirokeh. Sehat Gus? Alhamdulillah Ustaz. Bagaimana kabarnya? Ini alhamdulillah. Jadi sudah lama kita mengagendakan podcast seperti ini, cuma ini baru bisa terlaksana ya. Kebetulan ini adalah beberapa hari lagi, 1 minggu lagi akan dilaksanakan haul yang keberapa? Insya Allah haul Abah yang kelima. Yang kelima ya. Oke. Haul Abah yang kelima. Nah ini momen yang sangat bagus. Jadi kayaknya banyak sekali terutama alumni daripada Ponpes Modern Al-Falah yang pengen mendengar secara langsung kisah tentang perjuangan Abah Nasruddin dari nol ya Gus ya, dari nol ya. Benar-benar dari nol, dari babat alas kalau kita katakan sampai memiliki ponpes sebesar ini. Kira-kira apa betul Gus? Jadi Abah Nas katanya dari keluarga yang mohon maaf yang tidak mampu dulunya, walaupun alim sekali beliau Abah. Sebenarnya kalau dirunut dari Mbah Yai Tarsudi memang ya Mbah Yai Tarsudi itu ya kiai kampung saja. Oh iya. Kiai kampung yang kerjaannya ya mulang ngaji, terus mimpin jamiahan, kemudian selain itu beliau dagang tembakau dulu Mbah Yai. Tembakau. Dagangan lisong lah ya. Zaman dulu kan rokok yang dibungkus pakai kelintingan. Ya, daun apa? Jagung ya. Iya, daun jagung. Itu Mbah Yai Tarsudi kayak gitu. Oh. Tapi sebenarnya kalau ditarik ke belakang ke Mbah Yai Abdul Aziz, sebenarnya terahnya itu beliau Mbah Abdul Aziz itu kaya betul. Orang luar kaya. Biasa kaya. Mbah Abdul Aziz berarti siapanya Kiai Tarsudi? Berarti buyut. Jadi Mbah Yai Tarsudi, kemudian Bintarlan bin Abdul Aziz. Iya. Kalau di Jatirokeh Mbah Abdul Aziz itu dikenal dengan sebutan Tiplek. Oh, Mbah Tiplek ya? Ya, Mbah Tiplek. Mbah Tiplek itu kaya betul luar biasa. Beliau kalau saya sering dengar dari orang tua, kemudian dari Abah, kemudian dari orang tua yang lain bahwa Mbah Tiplek itu dari lahir sampai meninggal itu tidurnya digeong. Digeong jadi pakai kasurnya itu kasur geong sampai meninggal.
saking kayaknya beliau. Jadi kalau makan pun tidak pernah untuk keluarga sendirian atau untuk keluarganya saja, tapi untuk masyarakat sekitarnya juga. Jadi sekali masak itu luar biasa. Cuma memang ya mungkin karena Mbah Abdul Aziz kemudian Mbah Tarsudi itu ya kurang paham ya orang dulu apa tidak bisa menjaga kesejahteraannya atau kekayaannya yang kemudian di Mbah Tarsudi ya hidup biasa saja lah. Biasa saja, kemudian tapi alhamdulillah semua anak-anaknya bisa dibawa ke gerbang kesuksesan semua. Alhamdulillah semua Mbah Tarsudi itu ya luar biasa. Itu sedikit gambaran bahwa ya kalau memang tidak mampu ya betul tidak mampu. Karena atau mungkin mengamalkan tasawufnya beliau ya. Tasawuf. Jadi cinta dunia atau gimana? Saya ini pernah ditanyakan dengan salah satu yai, tanya ke saya, itu gimana caranya? Apa amalannya apa Mbah Tarsudi itu? Kok bisa? Hampir semua anaknya itu punya pondok pesantren. Betul. Jadi anaknya Mbah Tarsudi dari pertama yang punya pondok itu kan Mbah Mansur, Mbah Sofan, kemudian Mbah Nasruddin, kemudian Ayatullah, Li Ayat, kemudian Lik Salimah pun Almasni juga ada pondoknya. Jadi sampai akhirnya dipertanyakan karena hampir jarang ada sebuah keluarga yang setiap anaknya semuanya itu punya pondok sendiri-sendiri, tidak hanya satu pondok besar gitu loh. Pondoknya punya pondok sendiri-sendiri dan itu amalannya apa? Kalau saya sering dengar ya, tidak hanya dari orang tua tapi dari warga juga, bahwa Mbah Tarsudi itu tidak pernah melupakan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi Mbah Tarsudi itu kegiatannya kesehariannya salah satu yang paling rutin kalau tidak salah itu Mbah Tarsudi itu paling tidak minimal itu 2 kali ziarah ziarah kubur. Tujuannya apa seminggu? 1 hari itu 2 hari. Nah, 1 hari itu 2 hari. Jadi biasanya beliau itu kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat itu kalau tidak salah ba'da asar dan ba'da yaumul lail. Jadi habis asar ke makom, maghrib pulang, kemudian ke makom lagi itu tengah malam. Mungkin jam 2 atau jam 3 di makom sampai sebelum subuh, kemudian pulang sholat subuh dan lain sebagainya. Jadi itu kegiatan rutin. Dan ini ya saksi sejarahnya banyak. Saya tidak hanya dari orang tua tapi juga dari santrinya atau dari tetangganya, memang itu jadi kebiasaan rutin beliau. Jadi berziarah kubur itu tidak hanya dalam konteks untuk meminta sesuatu, tapi mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita itu luar biasa. Ternyata itu gurunya, maksudnya ziarah ke gurunya atau ke orang tuanya? Ziarah ke siapa saja yang ada di makam. Kemudian pasti yang jelas yang pertama ya pasti kedua orang tua. Kemudian ada guru-guru ya, dia mendoakan mungkin dalam konteks dia makom itu kan mendoakan seluruh orang yang ada di makom itu, tidak di makom tertentu. Tapi itu rutin dilakukan oleh Mbah Tarsudi. Ya mungkin disitulah yang kemudian menjadikan seluruh anaknya itu harapan Mbah Tarsudi terkabul, anak-anaknya punya masa depan yang baik, punya lembaga pendidikan yang baik, dan agamanya semuanya baik. Jadi ada salah satu hal yang menggelitik ya. Ini sering biar jadi bahan percontohan lah. Jadi kalau zaman dulu, zaman abah saya masih kecil, itu orang-orang Jatirokeh itu, orang-orang kampung sini itu rata-rata usia mereka itu rata-rata kerja. Tapi satu hal yang menyebabkan semua anak Mbah Tarsudi itu sukses, salah satunya adalah investasi terhadap pendidikan. Maksudnya di saat yang lain kerja, tapi keluarga Mbah Tarsudi itu anak-anaknya semuanya sekolah atau mondok lah minimal. Dan itulah yang menyebabkan semua anak-anaknya punya masa depan yang lebih baik. Bahkan kalau zaman dulu sering disampaikan ya ini guyon mungkin ya, guyon saja. Jadi sering ada celetukan ngapain nikah sama anaknya Mbah Tarsudi. Iya. Mau dikasih makan apa? Kasih makan kitab. Itu sering jadi celetukan. Tapi ternyata
Tapi Dan ini nyata ya, membuahkan itu kan hasil. yang nyata ya. Ya wallahu alam itu kan cerita ya. Iya, iya. Jadi tapi wallahu alam, tapi ya kenyataannya tidak ada anaknya Mbah Yaya Tarsudi yang menikah dengan orang satu kampung. Iya, iya. Kalau kita runut tidak ada. Rata-rata luar daerah. Luar daerah. Ya karena mungkin tidak laku Iya. di kampung sendiri. Karena disuruh makan kita. Itu ya, kemudian apa namanya, investasi itu yang akhirnya membawa kebaikan untuk keluarganya. Karena saya ingat betul, abah saya pernah menyampaikan, dan ini disampaikan oleh Mbah Yaya Tarsudi. Suatu saat, sesibuk apapun kamu, apapun pekerjaanmu, jangan lupa bahwa ilmu itu yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi mulango, ngajar. Mau kamu jadi apa, mau jadi pejabat, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun, tapi sempatkanlah untuk ngajar. Dan itu yang disampaikan oleh Mbah Yaya Tarsudi kemudian ke Bapak, Abah, yang kemudian apa menyampaikan ke saya. Jadi apapun kesibukanmu, sempatkanlah walaupun hanya sedikit untuk ngamalna ilmunya. Konteksnya mengajar. Makanya itulah yang jadi pemicu, salah satu pemicu Abah mendirikan lembaga pendidikan. Gitu. Katanya dulu sempat mengelola dengan Kiai Mansur ya, satu pesantren yang salaf itu ya. Ya, jadi kurang lebih tahun 88 atau 89. Pertama kali lembaga pendidikan ini secara resmi didirikan. Itu Abah Yaya Mansur dengan Abah Yaya Nasruddin yang bolak-balik ngurus izin dari mulai Kemenkumham dan izin operasionalnya dan sebagainya. Kemudian jadilah lembaga pendidikan sekolah dulunya. Sekolah dulu. Kemudian kalau nama Al-Falahnya ini sebenarnya dari Mbah Yaya Tarsudi. Jadi yang ditinggalkan oleh Mbah Yaya Tarsudi kepada anak-anaknya itu bukan pondok yang besar, tapi nama Al-Falahnya kemudian ya majelis dan musola saja. Yang kemudian yang membesarkan Al-Falah yaitu putra-putrinya Mbah Yaya Tarsudi. Ya dengan karomahnya beliau lah, yang alhamdulillah luar biasa, putra-putrinya bisa membesarkan pondok pesantrennya masing-masing dan brandnya sama, Al-Falah. semuanya Al-Falah. Ya mungkin ada beda level saja, kayak di Pekalongan karena pondok Quran sedikit. Dulu katanya Abah Nasruddin itu ketika kecil namanya Tahrudin atau siapa ya? Kalau nggak salah Bukan Tahrudin, bukan. Tauhid. Oh iya Tauhid, iya. Kok Tahrudin? Itu ya betul Gus ya? Ya Tauhid namanya. Kok tiba-tiba ganti Nasruddin itu nama dari mana? Abah itu dulu kecilnya bandel. Oh iya iya. Abah itu kecilnya dulu bandel. Tapi cerdas katanya. Iya cerdas. Iya tapi nakal, maksudnya nakal laki-laki, anak laki-laki nakalnya luar biasa. Jadi sering kali apa ya? Jadi kalau diceritakan Abah gitu, Abah itu suka berantem. Suka berantem. Tapi ya Mbah Yaya Tarsudi ya suka apa? Kalau ini bukan apa namanya? Bukan mengajari ya, cuma ini omongan Mbah Yaya Tarsudi. Ya Abah itu kalau berantem terus pulang ngadu sama Mbah Yaya Tarsudi, kemudian ngadu karena kalah, suruh berangkat lagi Abah itu. Suruh jadi lanjut lagi. Nggak boleh pulang sebelumnya. Bandel betul beliau. Ya bandel konteksnya anak laki-laki yang memang suka berantem dan sebagainya. Kemudian gue ganti aja. Ganti dulu namanya belum Muhammad Nasruddin, tapi Nasruddin Gani. Nasruddin Gani. Nasruddin Gani. Kemudian ganti lagi pasca haji tahun 97 jadi Muhammad Nasruddin. Di 3 kali kurang lebih ganti nama. Lah itu katanya pertama kali berangkat haji itu digratiskan oleh Bu Tutut Soeharto. Ya, jadi ya luar biasa memang pada tahun 97 ya Bapak saya bukan siapa-siapa. Tahun 97 itu ya masih hidup biasa-biasa saja lah. Tiba-tiba tidak ada angin tidak hujan karena apa pada saat itu kader Golkar. Mbak Tutut juga sebagai putrinya Pak Soeharto ada bikin program haji dan salah satu yang dipanggil itu Abah. Jadi ya itu apa namanya, mungkin karena panggilan ya. Itu Beliau sudah masuk ke DPP partai ya belum? Tahun 97 sudah. Karena pada saat 97 itu kan pemilu Abah itu nyalek pertama kali ya tahun 97. Nah, kemarin 98 reformasi,
bubar. Negara bubar, kemudian 99 pemilu ulang. Jadi menjabat pertama itu tahun 97 itu ya paling tidak sampai setahun, hanya setahun. Kemudian pemilu lagi tahun 99. Iya, berarti betul tuh ya, istilahnya pertama kali haji itu diberangkatkan oleh Bu Tutut Soeharto. Iya. Betul, diberangkatkan oleh Mbak Tutut. Padahal kan termasuk orang baru ya, Iya. di partai. Di partai, di Golkar orang baru, ya tidak tidak kenal siapapun ya. Ya rezeki itu panggilan. Iya, makanya panggilan ini Tuhan kan, memang kadang. ini kan maksudnya yang istilahnya kita tanyakan kok bisa gitu loh, apa memang ini karomah dari ayahnya atau bagaimana gitu loh. Allah alam ya. Iya, Allah soal. Tapi gini, kalau menurut saya ya, kalau runut sejarahnya ya, kalau runut sejarah, kalau menurutku ini karena keramatnya NU, Mas. Oh. Karena keramatnya NU. Kenapa saya bilang karena keramatnya NU? Tahun 90-an, Abah itu kan aktif di Gerakan Pemuda Ansor. Beliau jadi ketua Ansor cabang Kabupaten Brebes. Kemudian aktif, kalau tidak salah, kemudian beliau juga aktif di Ansor tingkat Jawa Tengah. Kurang lebih berarti dari tahun 90-an sampai tahun 95 atau 96. Nah, Abah itu dilirik oleh, pada saat itu partai hanya 3. Dan dilirik oleh P3 dengan Golkar. Tapi ternyata mungkin karena lebih cepat Golkar, yang akhirnya Bapak kader Ansor yang masuk Golkar pada saat itu. Tapi kalau dirunut sejarahnya, karena Ansor itulah Bapak masuk Golkar. Terus juga karena Ansor itulah Bapak itu pernah kenal dengan ada namanya, saya biasa manggilnya Om Pri. Om Pri itu salah satu donatur utama Pondok Pesantren Modern Al-Falah, dan kami sudah menganggap beliau itu ya kayak keluarga saja. Om Pri itu kenal Bapak, kenal Abah itu tahun kurang lebih kayak tahun 90 sekian. Jadi pada saat penataran P4. Ya, kalau zaman Soeharto itu dulu ada penataran P4. Penataran P4 itu ya perkumpulan kayak sekarang itu kayak Lemhanas. Oh, Lemhanas. Pendidikan soal wawasan kebangsaan. Kemudian di penataran P4 itu Bapak itu mewakili GP Ansor. Oh, bukan mewakili partai ya? Bukan mewakili, belum pada saat itu belum masuk partai. Mewakili GP Ansor, kemudian ketemu di situ kan banyak dari tentara, polisian, kemudian dari unsur pejabat-pejabat politik, unsur pengusaha. Nah, kemudian disitulah ketemu dengan ada namanya Om Pri Sulisto. Om Pri Sulisto itu pengusaha pada saat itu. Itu diketemukan di situ. Nah, Om Pri itu adalah teman dekatnya Mbak Tutut. Oh. Jadi Om Pri Sulisto itu salah satu teman dekatnya Mbak Tutut. Jadi bisa saja wasilahnya entah itu dari manapun. Tapi satu hal, wasilah yang paling utama ya karena keramatnya aktifnya Abah di Nahdlatul Ulama. Jadi lewat Ansor itulah semua capaian yang saat ini kita nikmati, kita lanjutkan itu karena perjuangan beliau di Nahdlatul Ulama. Berawal dari Ansor berarti. Berawal dari Ansor. Semua ini berawal dari Ansor. Bahkan sebutan Bapak itu zaman dulu itu kerjanang Ansor. Karena setiap keluar rumah itu pakai jas Ansor. Padahal sama sekali nggak ada gajinya. Enggak ada gajinya. Nah, iya gajinya kan ini hasilnya gitu. Oh, ini hasilnya. Luar biasa makanya. Untuk anak-anak muda ibaratnya anak-anak yang masih umur 20 ke atas, 20 ke atas atau bahkan di bawah 20 lah. Yang masih aktif di IPNU, IPPNU, Ansor dan lain sebagainya. Jadi berkhidmah di Nahdlatul Ulama itu kalau niatnya benar, jalannya benar, pasti dapat keramatnya ini. Berapanya luar biasa ya. Jadi jangan dianggap bahwa penoliapan ng NU. NU itu luar biasa. Kita bisa dapat apa saja lewat Jamiah Nahdlatul Ulama. Pasti karena apa? Salah satunya karena ya keberkahan dari doa para muassis, para alim ulama di Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu benar-benar real ya. Real. Barokahnya real. Barokahnya real. Makanya kita perlu tiru para sahabat, teman-teman sahabat Kang Apip ya. Kemudian saya pernah dengar katanya Abah juga sempat pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa Jatiroke. Nah, kalau tidak salah tahun 92 Pak ya. Tapi gagal ya? Gagal.
memang ditakdirkan untuk gagal. Jadi beliau nyalon kepala desa itu kalau enggak salah ya, itu tahun 92. Dulu Jatiroke itu masih Kecamatan Jatibarang. Belum ada Kecamatan Songgom. Belum pemakaran kan? Iya, dan desa Jatiroke itu luas betul, sampai meliputi Jatimakmur segala. Oh, Jatimakmur. Jadi dulu Jatiroke itu ya termasuk Jatimakmur. Jadi sebelum terpecah itu kita masih di Kecamatan Jatibarang. Kalau enggak salah tuh tahun 92. Nyalon ya mungkin karena minim pengalaman dan minim uang mungkin ya. Minim pengalaman dan minim finansial yang kemudian beliau memang tidak ditakdirkan untuk jadi kepala desa. Alhamdulillah juga kalau jadi kepala desa ya belum tentu jalannya akan sama. Iya, betul. Dan Allah istilahnya mengangkat lebih tinggi ya di atas kepala desa. Jadi kadang gini, dalam sebuah kegagalan itu ya pasti ada titik terang lah. Setelah badai pasti ada pelangi. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa pada saat kita gagal itu Gusti Allah itu ya orang eman sama kita, tidak baik dengan kita. Tapi Gusti Allah sedang menunjukkan jalan lain yang mungkin lebih baik dari kita. Dan itu ya, gitu ya menurut Allah, yang lebih baik menurut kita ya belum tentu terbaik menurut Gusti Allah. Kadang apa yang kita butuhkan belum tentu yang betul-betul kita butuhkan menurut Gusti Allah. Makanya jadi itu salah satu hal yang luar biasa. Ternyata kegagalan itu ya tidak hanya menjadi hal yang bisa membuat kalian terpuruk, tapi ini bisa jadi pemicu dan ternyata ada jalan lain sebenarnya. Jadi dalam hidup itu jalannya tidak satu saja, banyak jalan. Dan Allah itu kalau dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan ditunjukkan jalan terbaik untuk. Setelah itu kemudian baru merana ke anggota DPR atau bagaimana? Ya, kemudian ya masih aktif di Ansor. Kemudian tahun berarti masih muda ya, nyalon lurah masih muda beliau. 92 itu berapa umurnya? Cuman Ansor waktu itu mungkin usianya nggak terlalu terlalu dibatasi atau bagaimana? Apa itu nyalon lurah di umur 36 tahun? Oh iya betul, pantas masih di Ansor berarti. Ya, 36 tahun. Itu sudah berpikiran pengen bangun pesantren atau belum kira-kira? Waktu Kan itu Al-Falah itu kan sudah ada dari tahun 80, orang nggak salah 89. Enggak, pesantren di modern ini. Oh belum ya. Jadi gini, Al-Falah itu dulu satu lah. Iya. Karena nama Al-Falah itu kan dari Mbak Tarsudi. Dulu satu pondoknya. Kemudian mulai agak mecah dikit pada saat Abah Mansur punya sendiri, kemudian Abah Sofan ada sendiri. Kemudian Abah pada saat itu mengelola hanya sekolah saja. Abah pada saat itu hanya mengelola sekolah saja, MTS dan Madrasah Aliyah dan SMK. Kemudian seiring berjalanannya waktu tahun 2010 kalau enggak salah. Jadi cita-cita itu ada, yang jelas gitu. Apa itu cita-cita itu ada. Beliau itu luar biasa. Jadi cita-cita beliau dan rasa optimismenya yang tinggi, yang akhirnya mencapai hal yang saat ini tercapai itu ya karena cita-cita beliau dan optimismenya beliau. Jadi cita-cita itu ada, kemudian baru terlaksana tahun 2010. Pondok Pesantren Modern Al-Falah 2010 mulai awal didirikan. Jadi kenapa Abah itu juga mendirikan pondok padahal saudara yang lain juga ikut mendirikan pondok? Ibarat prinsipnya apa gini? Ibarat orang dagang nasi, Mas. Ibarat orang dagang nasi, ada orang yang sukanya warteg, ada yang orang sukanya warung Padang. Jadi tergantung selera saja. Kalau seleranya warteg ya silakan makan di warung Tegal. Kalau seleranya nasi Padang ya silakan di warung Padang. Jadi pondok itu bukan berarti punya pondok modern, punya pondok sendiri bukan berarti jadi perpecahan antar keluarga Anda. Ini berlomba-lomba menuju kebaikan saja. Jadi makanya mendirikan pondok pesantren modern Al-Falah. Tahun kalau tidak salah ya tahun 2010 lah awal itu. Oke, selanjutnya Gus, dulu kalau nggak salah saya pernah dengar beliau ketika mendapatkan tanah pesantren ini, itu katanya dapat isyarah dari Mekah ketika beliau
berangkat haji di Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, kemudian dapat isyarah katanya nanti ketika membangun pesantren lokasinya harus di sebelah utaranya makam, pokoknya makam gitu. Nah itu benar apa enggak, atau jadinya pernah cerita punya cerita lain seperti itu? Kalau soal kenapa Al-Falah itu dibangun di sebelah timur Desa Jatiroke, itu memang ya wallahu alam ya, saya juga kurang begitu paham detail. Cuma beberapa waktu lalu saya ketemu dengan Om Pri yang tadi saya ceritakan di awal. Beliau cerita dia kalau ketemu Om Pri itu pasti mengenang Abah lah, karena sangat dekatnya beliau dengan Abah yang sampai dianggap bahwa Abah itu ya kayak adiknya sendiri. Jadi Om Pri itu cerita pertama kali ke Jatiroke itu berarti kan itu masih tahun 90-an. Itu sebelum Abah, kayaknya sebelum Abah naik haji. Om Pri itu pernah diajak pada saat itu datang itu ke Al-Falah lama. Cuma kata Om Pri pagi-pagi itu diajak ke Al-Falah yang saat ini ditempati. Jadi sebenarnya angan-angan untuk cita-cita Al-Falah itu akan di sini, itu memang sudah sebelum beliau haji. Mungkin ya ditambahi isyarah tersebut, memang ada sebuah cita-cita, ada angan-angan bahwa Al-Falah itu ya pengennya ditempatkan di sebelah timurnya pondok. Dan ditambahi dengan isyarah tersebut. Cuma memang kalau secara titik lokasi, ini sudah paling ideal memang di sini, Mas. Kalau kita lihat Al-Falah lama, ya sudah terbentur sana sini. Kalau untuk perluasan, penambahan jumlah gedung kanan kiri karena sudah kampung ya. Jadi sudah penuh. Nah, apa itu ya secara visi itu kan mungkin futuristik ya, memandangnya selain dari syarat tersebut mungkin berpikiran bahwa Al-Falah itu ke depan akan jadi pondok pesantren besar. Jadi kalau punya cita-cita besar ya wilayah yang akan dijadikan pondok itu ya harus punya keleluasaan, punya potensi untuk melebar. Ya akhirnya kemudian ditetapkanlah, bangunlah Al-Falah di sebelah timur Desa Jatiroke, karena kebetulan di sebelah timur Desa Jatiroke itu masih banyak tanah yang kosong gitu loh, tidak penuh dengan pemukiman. Nah, alhamdulillah, jadi pada saat Al-Falah itu mau ngebangun baik itu asrama atau ruang kelas baru atau gedung apapun yang ada di pondok pesantren Al-Falah untuk perluasan sarana dan prasarana pendidikan dari pondok pesantren itu masih punya space luas gitu loh untuk pelebaran dan lain sebagainya. Tapi kalau di Al-Falah lama mungkin saat ini tidak bisa sebesar sekarang karena apa namanya sudah kepentok kanan kiri masyarakat itu sudah wilayah penduduk dan otomatis ya agak sulit pasti untuk perluasan pondok pesantrennya. Dan ini ya kalau saya berpikir bahwa ya ini visi beliau yang futuristik saja, melihat itu jauh ke depan yang kita sendiri pun belum tentu bisa punya visi sama seperti beliau bahwa ya Al-Falah itu akan jadi pondok besar, makanya dia butuh tempat yang punya keleluasaan untuk memperluas, memperlebar pondok pesantren. Makanya ditempatkanlah di pondok di sebelah timurnya Desa Jatiroke. Padahal ini kan jalurnya berarti dua kecamatan, maksudnya sebelah timurnya kan dua kabupaten malah iya. Jadi kalau guyonan kita itu anak-anak itu tidurnya di Tegal, sholat subuhnya di Brebes. Iya. Ya kalau masjid pun beduknya di Tegal, masjidnya di Brebes. Jadi guyon-guyon gitu, karena memang pas betul perbatasan antara dua kabupaten. Alhamdulillah, makanya tapi Al-Falah tetap pusatnya di Kabupaten Brebes. Nah ini ini kan pesantren sudah sebesar ini Gus. Jenengan ketika masih kecil atau muda, seumuran Ibnu atau ya seumuran Ibnu lah ya, masih muda, pernah berpikir apa enggak bahwa besok atau ke depan ini Abah bakal membuat pesantren besar? Jadi pernah berpikir itu apa enggak? Pernah cerita enggak? Bahal besok Abah pan gawe pesantren segede. Pernah seperti apa enggak? Abah itu orang yang visioner, Mas Afif. Jadi Abah itu orang yang sangat visioner. Jadi cita-cita beliau untuk punya pondok pesantren besar, cita-cita beliau untuk punya lembaga pendidikan yang luar biasa, yang kompetitif dengan lembaga pendidikan yang lain,
syukur bisa menjadi salah satu lembaga pendidikan terbaik. Itu ada dari dulu. Jadi kalau saya sebutkan bahwa Abah itu selain karena tadi visioner, beliau itu punya rasa optimisme yang tinggi. Jadi saya masih ingat betul, tahun 2014, itu berarti baru 4 tahun Pondok Pesantren Modern Al-Falah ini berdiri. Itu santri Al-Falah itu kurang lebih ada 200-an santri. Abah bilang, pada saat itu pasca pemilu, Abah 2014 tidak jadi lagi sebagai anggota DPR RI pas itu. Di DPR RI hanya 1 periode, 2014 selesai pemilu beliau menyampaikan bahwa Abah yakin bahwa langkah kegagalan Bapak ini itu adalah jalan terbaik dari Gusti Allah. Dan itu nyata. Ternyata 2014 itu menjadi titik balik dari Pondok Pesantren Modern Al-Falah. Jadi beliau menyampaikan, perhatikan, dalam kurang lebih waktu 5 tahun paling tidak, Al-Falah ini akan menjadi salah satu pondok besar di Kabupaten Brebes. Santrinya minimal 1000. Bilang seperti itu. Ya. Jadi kalau orang berpikir kan santri pada saat itu 2014 itu 200. Kebayang itu berarti naik berapa kali lipat, ya kan? Untuk sampai ke 1000. Tapi beliau menyampaikan visinya bahwa paling tidak minimal 5 tahun itu santri Al-Falah itu udah 1000. Dan optimismenya itu yang luar biasa. Beliau itu sangat optimis, sangat yakin bahwa Al-Falah akan menjadi pondok pesantren yang besar. Dan nyata 2019 alhamdulillah Al-Falah mencapai 1000 santri dan itu terbukti. Dan ternyata beliau selalu guyon ya, ini guyon. Selalu menyampaikan tahun 2019 Abah itu kan kebetulan suka dengan otomotif ya, suka dengan mobil. Jadi beliau kalau ada mobil terbaru keluar tuh ya senang lah. Salah satu kesenangan Bapak itu ya beli mobil yang bagus. Saya ingat betul 2019 beliau beli salah satu brand mobil Toyota yang baik lah, yang bagus, Toyota Alphard. Dia beliau guyon. Bapak itu selama jadi pejabat, puluhan tahun jadi pejabat, itu enggak pernah beli mobil yang bagus. Tapi setelah jadi kiai pondok, beli mobil yang bagus itu pakai duit cash langsung bayar ya enggak apa-apa. Ya bisa gitu. Nah, ternyata ya itu jadi ternyata 2014 beliau itu tidak jadi lagi menjadi anggota DPR RI, itu menjadi titik awal Al-Falah itu jadi pondok pesantren besar, berkembang dengan sangat pesat. Ya alhamdulillah tidak menyesal itu tidak jadi pejabat lagi. Ternyata enak. Jadi kiai itu lebih enak. Setiap hari duduk di depan rumah nontonin santri. Paling kerjaannya setiap hari bangun tidur, bangunin anak-anak, kemudian sarapan, ya kan, nongkrongi tukang, kemudian ngajar ngaji, terus istirahat lagi, tidur lagi. Rutinitas yang menyenangkan buat beliau. Nyawang santri, lihat-lihat santri pada pegang kitab, pegang Quran setiap hari, itu sudah luar biasa. Dan itu alhamdulillah cita-cita beliau itu ya kurang lebih sudah tercapai lah. Konteks Pondok Pesantren Modern Al-Falah sudah sebesar ini, sudah seluar biasa ini. Ya sampai beliau wafat seolah-olah cita-cita yang seringkali beliau inginkan semuanya sudah tercapai. Bahkan saya pernah dengar katanya Abah itu sebelum saya tuh belum puas sebelum saya memegang NU dengan baik, karena ini adalah amanah dari Kiai Tarsudi. Sebelum saya wafat, saya pengen bahasanya mengelola NU dengan baik. Dan terbukti beliau kan berarti ketika dilantik 1 hari beliau wafat. Berarti itu kan salah satu cita-cita yang tercapai gitu sih. Maksudnya barangkali pernah nggak jenengan didhawuhi oleh Abah, Bal nanti ente ke depan harus pegang NU atau bahasanya mengelola NU, ngurusi NU temenan. Pernah nggak? Jadi
sedikit cerita dulu. Iya. Jadi sebenarnya ada cerita menarik sebelum wafatnya Abah itu. Ya Allah alam ya. Cuma ini mungkin jalan Gusti Allah. Iya. Jadi saya itu biasa, Abah itu pada saat itu di Jakarta di rumah sakit Darmais. Iya. Saya itu biasanya ke Jakarta itu gantian dengan kakak dan adik saya. Jadi ganti-gantian jaga Abah. Iya. Kebetulan saya juga harus di pondok di Brebes, kebetulan ada pekerjaan juga. Jadi saya punya jadwal menjagani Abah itu pada saat itu hari Senin kalau tidak salah. Hari Senin atau Selasa? Iya. Selasa saya harus berangkat. Selasa saya harus berangkat. Saya agak lupa antar Senin, Selasa atau Rabu saya itu harusnya berangkat di Jakarta. Tapi Rabu saya harus berangkat ke Jakarta, Selasa saya ke Makom. Jadi saya sebelum berangkat ke Jakarta untuk jaga Abah gantian dengan saudara yang lain. Selasa malam Rabu saya ke Makom Mbah Yai Tarsudi. Oh iya. Saya ke Makom Mbah Yai Tarsudi, ya berdoa lah. Saya berdoa Mbah Yai Tarsudi minta Abah ini didoakan. Karena saya yakin orang-orang alim, orang-orang yang selama hidupnya berbuat baik itu pasti namanya meninggal itu bukan tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang yang masih hidup. Tapi saya yakin bahwa berdoa itu wasilah, maksudnya penyambung lidah. Jadi kalau kita didoakan oleh orang-orang alim yang sudah sedo itu ya lebih dekat mereka dibandingkan kita. Betul. Lebih terijabah. Lebih dekat orang-orang alim yang sudah sedo dengan doanya daripada doa kita. Makanya saya minta didoakan pada saat itu. Mbah niki Mbah Yai Nasruddin sakit, minta didoakan diberi kesembuhan. Minta didoakan diberi kesembuhan agar beliau bisa beraktivitas seperti semula. Saya ingat betul saya ke makam Mbah Yai Tarsudi jam 10 atau jam 11 malam. Kemudian paginya hari Rabu saatnya saya berangkat saya sakit. Ya wallahu alam tiba-tiba karena terlalu malam ke makam, paginya saya sakit. Demam. Saya demam kurang lebih 2 hari. Jadi Rabu demam, kemudian Kamis sudah agak mendingan, saya baru berangkat ke Jakarta hari Jumat. Saya baru berangkat ke Jakarta hari Jumat. Kemudian Jumat saya datang sana, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya jatah di Jakarta itu memang biasanya 3 hari. Pada saat itu Senin itu jadwal pulang. Jadi saya nemani Abah itu ya dari Jumat, kemudian yang hari Minggu itu saya masih ingat betul beliau karena tidak bisa hadir di pelantikan Ketua PCNU Kabupaten Brebes, kita live YouTube. Jadi kita setelkan live YouTube-nya pada saat hari Ahad. Ya beliau nonton antara tidak ngantuk lah karena memang keadaan sakit. Cuma saya tontonkan saja pada saat itu live-nya pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes. Kemudian setelah selesai pelantikan beliau istirahat itu. Beliau itu pada saat itu bangun hanya untuk zahar saja, makan. Dan istirahat lagi, tidur. Jadi setelah itu hari Minggu itu beliau tidur sampai meninggal. Jadi sudah meninggalnya dalam keadaan tidur saja. Jadi sih luar biasanya kayak gitu. Ya orang baik itu ya pasti meninggalnya enak. Enggak. Ya tidur yang bablas. Kayak orang tidur. Tidur bablas saja. Jadi bedanya cuma ada detak jantungnya sama tidak ada detak jantungnya saja. Jadi almarhum itu meninggal kalau tidak salah hari Senin jam 11:30 siang. Hari Senin jam 11:30. Hari Minggunya pelantikan ya? Hari Minggu pelantikan. Jadi Abah itu ya sering menyampaikan ke saya bahwa cekelan dengan Nahdlatul Ulama, pegangan dengan NU itu dari dulu. Memang amanatnya Mbah Yai Tarsudi. Dan alhamdulillah ya, masuk atau tidak masuk ke dalam struktural Jamiah Nahdlatul Ulama, baik itu pengurus NU maupun banom-banomnya, tapi pengabdian itu ya tidak mesti melulu harus masuk di dalam jajaran organisasinya.
karena ini juga NU itu tidak hanya sebagai organisasi Islam semata bagi keluarga kami. NU adalah bagian hidup, bagian dari sejarah keluarga besar Abahiyah Nasruddin dan Abahiyah Tarsudi juga. Jadi seluar biasa itulah Nahdlatul Ulama bagi keluarga kami. Makanya di dalam atau tidak di dalam organisasinya, pengabdian kita terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama itu ila yaumil qiyamah. Dan itu ya nanti pasti saya teruskan kepada anak turunan turunan saya bahwa NU itu adalah pegangan hidup, keramat. Ya itu bagian dari sejarah luar biasa. Jadi saya selalu sering cerita dengan kader-kader NU yang muda-muda. Saya selalu menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Modern Al-Falah ini adalah salah satu keramatnya Nahdlatul Ulama. Salah satu hasil dari pengabdian dalam berkhidmah secara ikhlas di NU. Makanya bisa berdirinya Pondok Pesantren Modern Al-Falah. Itu luar biasanya Jamiah Nahdlatul Ulama. Sampai beliau wafat pun itu dalam kondisi istilahnya dalam jajaran NU gitu bisa. Itulah masih dalam kondisi ngurusi NU. Saking cintanya terhadap NU, dan itu ya alhamdulillah masih diteruskan oleh anak turunannya. Kita juga ya bentuk pengabdian atau bentuk khidmah keluarga atau anak-anak beliau ya beda-beda di Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya juga pernah masuk aktif di kepengurusan Ansor cabang Brebes. Alhamdulillah pernah 5 tahun menjadi ketua Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Yang alhamdulillah sampai saat ini pun saya masih berkomunikasi dengan seluruh sahabat Ansor, rekan-rekan IPMI PPNU, Fatayat Muslimat, bahkan PCNU sekaligus. Jadi ya bentuk khidmahnya masing-masing, macam-macam. Walaupun saat ini masih memang kebetulan belum aktif lagi di organisasi, tapi ya khidmah saya terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama tidak berhenti di situ. Yang terakhir Gus, ini masih ingat apa enggak kalimat terakhir dari Abah Yai Nasruddin yang disampaikan ke jenengan? Kalimat kayak wasiat atau pokoknya kalimat terakhir yang jenengan ingat, pesan gitu. Barangkali bisa disampaikan ke sahabat-sahabat yang nonton saya untuk motivasi gitu. Ya kalau pesan untuk keluarga, bahwa ya pada saat itu yang saya ingat salah satunya ya kalau untuk keluarga itu pesan itu akur. Akurlah dengan keluargamu, kakak adikmu, jangan sampai pecah, jangan sampai berantem dan lain sebagainya. Jadi keluarga adalah orang terdekatmu, jadi harus akur dengan keluarga. Ya, itu pesan terakhir yang paling saya ingat ya, akur dengan keluarga saya, adik-adik saya, ibu saya, kemudian kakak saya juga, semua keluarga. Itu pesan Abah yang terakhir, bukan sebelum meninggal tapi berarti kurang lebih beberapa bulan sebelum meninggal, pada saat memang sudah sakit apa menyampaikan tolong yang akur. Kemudian ya wallahu alam ini sedikit pesan mungkin buat saya. Saya ingat betul juga cerita pada saat itu di ujung utara pondok. Pada saat itu sudah sakit, saya lagi ajak jalan-jalan naik kursi roda. Beliau menyampaikan, kalau umur Bapak masih panjang, Bapak pengen betul bikin pondok Quran di sebelah utara Al-Falah. Dan kemarin, alhamdulillah saya ketemu dengan Om Pri yang tadi saya ceritakan banyak. Itu beliau juga menyampaikan, beliau masih, insya Allah beliau akan membantu untuk berdirinya pondok Quran di Al-Falah. Jadi mohon doanya pada seluruh siapapun yang menonton podcast Kang Afif ini, semoga Al-Falah bisa mendirikan pondok Quran. Amin. Pasti tujuannya untuk mencetak generasi bangsa yang paham Al-Quran, tidak hanya hafal saja, tapi juga paham makna kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi semoga ke depan, walaupun saat ini pun Al-Falah sudah punya, cuma masih dalam bentuk program saja. Program. Jadi hanya dalam bentuk program. Jadi anak-anak pondok tidak
tidak penuh menghafal 30 juz karena ngasih bentuk program. Tapi alhamdulillah anak-anak ada yang 3 tahun dapat 7 juz, ada yang 3 tahun dapat 8 juz. Dan itu ya sudah termasuk pencapaian dengan semua aktivitas yang masih sama, tapi tetap bisa menghafal Quran. Karena kalau pondok Quran biasanya kan aktivitasnya cuma menghafal Quran. Yang karena difokuskan untuk menghafal Quran, makanya mereka ngejar target 30 juz itu ya wajar. Tapi karena Al-Falah ini masih bentuknya program, ya ini masih menjadi bibit ya Mas Afif. Masih jadi bibit, titik awal suatu saat cita-cita apa yang disampaikan ke saya pada saat itu. Dan itu memang hanya saya yang disampaikan ke saya, dan hanya saya, bahwa insya Allah nanti di sebelah utara Pondok Pesantren Modern Al-Falah ini kita pengen bikin Pondok Tahfidzul Quran. Namanya tujuannya yaitu salah satunya ya memenuhi cita-cita beliau, yang kemudian juga kita pengen Al-Falah ini punya pondok yang khusus untuk santri-santri yang pengen ngafalin Quran. Dan ini karena sudah banyak pondok-pondok Quran berdiri, dan itu ya salah satu cita-cita kami. Semoga itu terwujud. Mohon doanya Pondok Pesantren Al-Falah, Pondok Pesantren Modern Al-Falah bisa tambah baik, tambah maju, memberikan yang terbaik, meneruskan cita-cita beliau almarhumlah Romo Kiai Haji Muhammad Nasruddin, meneruskan pesan-pesan beliau, nasihat-nasihat beliau yang luar biasa selama masa hidupnya, pengabdiannya terhadap lembaga pendidikan, pengabdiannya terhadap pesantren, pengabdiannya kepada Nahdlatul Ulama sudah luar biasa. Jadi hanya kisah-kisah baiklah yang beliau munculkan, yang beliau hasilkan. Makanya semoga kita semua, keturunannya maupun santri-santrinya maupun Bapak Ibu semua atau Mas Adek yang nonton video ini bisa menuju jalan yang sukses, dan mohon doa untuk Pondok Pesantren Modern Al-Falah. Gitu para pemirsa, sahabat penonton dimanapun berada, alhamdulillah ini sangat luar biasa memotivasi kita bagaimana dalam kondisi yang tidak punya apa-apa, dari nol kita katakan babat Allah, sampai beliau bisa memiliki pesantren yang sangat besar ini dengan kurang lebih tanahnya 14 hektar lebih ya Gus ya? Kurang lebih ya. Nah 15 sampai 15. Iya sampai 15 lah ya. Ini luas sekali. Jadi santrinya pun sudah ribuan. Dengan capaian yang sangat singkat, beliau bisa memiliki santri ribuan. Dan ini tadi yang terakhir adalah beliau, Abah Nas itu berarti wasiat yang mungkin belum tercapai, mendirikan pondok pesantren tahfidz ya. Oke, kepada seluruh penonton barangkali mau mendaftarkan diri ke Ponpes Modern Al-Falah Citeroke, dipersilakan ketik aja langsung di kolom komentar, nanti kami balas, kami kasih WhatsApp ya, nomor WhatsApp. Bisa dihubungi nomor kami supaya nanti langsung kami salurkan, daftarkan di Ponpes Modern Al-Falah. Jadi Ponpes Modern Al-Falah ini ada 5 lembaga ya Gus ya. MTS, SMP, Aliyah, SMK, dan SMA. Komplit, tahfidz Qur'annya pun ada. Oke, yang terakhir sekali nih Gus, silakan closing statement, barangkali ada pesan-pesan khusus dari jenengan. Moga. Pada seluruh pendengar atau penonton channelnya Kang Afif. Ya, Kang Afif. Jadi apa itu selalu berpesan bahwa kalau mau sukses hidupnya itu selain punya disiplin yang tinggi, punya komitmen yang baik, itu satu hal, optimisme terhadap tujuan yang ingin kalian capai itu juga salah satu tolak ukur manusia itu bisa sukses atau tidak. Jadi yang membuat Abah itu luar biasa itu adalah salah satunya adalah optimisme beliau. Tapi optimismenya itu tidak hanya optimis saja, tapi optimisme yang dilanjutkan dengan ikhtiar yang luar biasa sampai keoptimisannya itu tercapai. Dari mulai cita-citanya bangun pondok, sampai jumlah santri, sampai Al-Falah menjadi pondok yang luar biasa seperti ini, itu karena rasa optimismenya beliau. Jadi optimisme itu adalah bukan hanya angan-angan semata, tapi tujuan. Optimisme dari cita-cita beliau itu adalah tujuan. Maka jadikanlah
rasa optimis, sikap optimis itu sebagai tujuan hidup. Kalian optimis untuk jadi apa, optimis untuk punya apa, itu jadikanlah sebagai tujuan hidup. Jadi tidak hanya tujuan saja, kalau yang namanya tujuan hidup itu harus dijalankan. Karena ada tujuan berarti harus ada usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tidak hanya angan-angan saja, tapi tujuan. Makanya salah satu hal yang patut dicontoh dari beliau adalah optimismenya. Bahwa hidup itu punya rasa optimis, itu berarti hidup yang punya tujuan. Kalau hidup sudah punya tujuan, pasti kita punya jalan. Dan jalan itu harus dijalankan, tidak hanya jadi angan-angan. Itulah pesan yang selalu beliau ajarkan kepada putra-putrinya dan seluruh santri-santrinya, bahwa sikap optimis itu penting, dan sikap optimis itu adalah salah satu cara agar kita semua bisa mencapai tujuan kita, mencapai kesuksesan bersama. Wallaahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Demikian dari saya, Ustaz Habib. Oke. Terima kasih Gus Iqbal atas waktunya. Jadi 1 jam bersama Gus Iqbal. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita serap, ilmu yang bisa kita amalkan bersama-sama, terutama tadi motivasi beliau bahwa yang namanya tujuan harus ada ikhtiar, Gus ya. Harus ada ikhtiar yang kita jalankan, jangan cuma angan-angan tok ya. Saya kira itu alhamdulillah, insya Allah next time barangkali ada obrolan lagi dengan Gus Iqbal. Nantikan tayangan selanjutnya. Terima kasih Gus. Syukran kasiran. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, terakhir Gus, ajakan like, subscribe. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi channel Kang Afif. Selalu di follow dan didengarkan podcast-podcastnya. Mantap. Oke. Kang Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share.